الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله ورحمته تغفر الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض
minha arba'ata hurum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat rahmat kasih sayang Allah kita sampai saat ini dapat menikmati bagaimana nikmat iman, bagaimana nikmat Islam. Kita diberikan kesehatan, keafiatan, nikmat Allah yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Seandainya kita mau berhitung-hitung dengan Allah, saya sudah sholat, saya sudah ibadah, saya sudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Kata Allah, la tuhsuha. Niscaya nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, yang kita nikmati sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, la tuhsuha. Tidak akan pernah terbayarkan nikmat-nikmat itu yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kehariwaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat beliau kita dapat menikmati bagaimana nikmatnya iman, bagaimana nikmatnya Islam, bagaimana nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, Hatib tidak lupa mari mengajak kita merefresh, memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, sehingga sikap iman takwa itu dapat kita buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di bulan Rajab, bulan yang termasuk dari 4 bulan haram. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Bahwasanya bilangan jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam kitab Allah adalah 12 bulan. Sejak diciptakan langit dan bumi ini, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yang sekarang kita berada di dalamnya. Di antaranya yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini adalah salah satu bulan haram. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain As-Sayuti, dijelaskan kenapa dikatakan sebagai bulan haram. Karena pada bulan ini, sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahkan sampai zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah begitu membanggakan, membesarkan
4 bulan ini diharamkan pertumpahan darah, diharamkan membunuh, diharamkan bersengketa di bulan ini. Makanya diberikan bulan haram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di bulan ini pun diharamkan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling mencaci maki, saling menghina. Sebab kata Rasulullah SAW, ketika bulan ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berbuat saling bunuh-membunuh, saling perang, maka pahalanya, dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 Allah ingatkan kepada kita bagaimana kemuliaan bulan haram, diantaranya bulan Rajab. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat-syariat Allah pada bulan ini. Wala syahrul haram, dan juga jangan pada bulan-bulan haram ini, diantaranya adalah bulan Rajab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dijelaskan ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah amal yang paling afdal pada bulan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, semua amalan afdal di bulan Rajab ini. Apakah perbandingannya ya Rasulullah dengan jihad fisabilillah? Bahkan kata Rasulullah, lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Kecuali kalau kita jihad, berangkat ke medan perang, kemudian kita terbunuh, kemudian kita mati syahid, kita diterima amal ibadah kita, kecuali kalau kita meninggalkan hutang piutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rajab adalah bulanku kata Rasulullah, Sya'ban adalah bulan Tuhanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hendaklah kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW memanfaatkan fadilah-fadilah yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita meremehkan bulan-bulan yang sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran ini, yaitu diantaranya bulan Rajab. Mari kita memperbanyak membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah mengingatkan kepada kita, wa ma kana Allah, dan Allah tidak akan mu'adzibahum, mengazab, wa hum yastaghfirun, bagi mereka yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Minhus Saniyah mengutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Siapa yang selalu melazimkan istighfar, Allah akan menjadikan dalam kehidupannya dari segala kesulitan hidup kemudahan. Allah memberikan kemudahan dalam hidup kita. Wa min hammin wa min kulli hammin, dan dari setiap kesusahan yang kita hadapi, farajan, Allah akan memberikan jalan keluar. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki buat kita, membukakan pintu rezeki buat kita dari sekira-kira yang tidak kita duga. Perbanyaklah istighfar pada bulan ini. Banyaklah mengucapkan astaghfirullahalazim, sebab baginda Rasulullah SAW tidak kurang dari sehari semalam mengucapkan istighfar 100 kali.
Bagaimana kita? Ayo, mulai sekarang di bulan yang sangat berkah, yang sangat mulia ini, kita banyak-banyak mengucapkan istighfar di setiap saat, di tiap helaan napas kita, di setiap kesempatan yang kita miliki. Jangan sia-siakan hidup kita, jangan sia-siakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita gunakan banyak-banyak berbuat istighfar, mengucapkan astaghfirullahalazim. Yang kedua, kita banyak-banyak berzikir, zikrullah, baik zikir hafi ataupun zikir jali. Di dalam hati kita, hendaknya di setiap helaan nafas kita tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di dalam hati kita Allah, Allah, Allah. Kemudian kita ucapkan Allah, Allah, Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Itu janji Al-Qur'an. Orang yang suka berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang, akan tentram, dijauhkan dari syaitanir rajim. Yang ketiga, pada bulan Rajab ini banyaklah kita melakukan sedekah. Salah satu amalan yang ingin sekali dilakukan oleh orang yang sudah meninggal digambarkan di dalam surah Al-Munafiqun. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kesempatan buatku ya Allah, untuk aku bisa bersedekah ya Allah. Hidupkan kembali aku ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Sebelum roh nyawa kita diambil oleh Allah, harta yang kita kumpulkan, peras keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kemudian kita tinggalkan untuk anak kita, untuk keluarga kita, kemudian menjadi sengketa, menjadi permusuhan di antara anak-anak kita. Harta yang kita sedekahkan, itulah yang kelak akan menjadi harta yang akan kita bawa menghadap Allah. Kelak pada hari Yaumil Mahsyar, nama kita akan dipanggil. Kenapa? Sebab selama kita hidup di dunia, harta yang kita miliki kita titipkan ke fakir miskin, kita titipkan ke anak yatim, kita titipkan ke masjid, kita titipkan ke yayasan-yayasan. Kelak itu akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah di bulan Rajab yang penuh berkah ini, mari kita banyak investasi untuk bekal kelak agar kita tidak menyesal. Sedekah itu yang nantinya akan menjadi harta yang akan membantu, menolong, memberikan syafaat kepada kita. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat harta benda yang kau tinggalkan, mobil mewah yang kau tinggalkan, rumah mewah yang kau tinggalkan, itu kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepadaku membawa amal ibadah, diantaranya sedekah. Kemudian di bulan Rajab ini kita banyak membaca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita ajak anak-anak kita. Di dalam Al-Quran dikatakan, ku ampusakum, jagalah dirimu. Jangan sampai kita asik sendiri sebagai orang tua, asik beribadah, kita lupakan anak-anak kita. Padahal kelak pada hari kiamat, pada hari akhir, pada hari kita bertemu dengan Allah, anak kita, darah daging kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mari di bulan yang sangat berkah ini kita ajak anak-anak kita memahami Al-Quran. Kalau kita tidak sempat, kita panggil guru-guru agama untuk bisa mengajarkan anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Di bulan yang mulia ini, mari kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Di bulan yang sangat mulia ini juga kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah.
Dan juga kita terus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas. Sebab dosa dengan Allah mungkin gampang kita minta ampun. Tinggal kita mengucapkan astaghfirullah, bertobat. Tapi ketika dosa kita kepada manusia, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Kita harus minta ikhlas, minta ridha kepada orang yang sudah kita berbuat zalim kepadanya. Kita terus meningkatkan kebaikan kita. Ibda binafsik, kata Rasulullah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikanmu yang kamu lakukan, yang terlihat ataupun tidak, kata Allah. Pahala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepadamu. Wa in asa'tum, dan ketika perbuatan jahatmu nanti kelak juga akan kembali kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan bulan Rajab ini juga ada satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Salah satu perjalanan yang luar biasa, bahkan kualitasnya lebih tinggi dari mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Nabi Musa terbelah laut menjadi dua. Nabi-nabi yang lain, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan. Nah, Isra Mi'raj berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Apakah sengaja disembunyikan oleh Allah? Tidak. Sebab bukan itu tujuannya, untuk memperlihatkan kehebatan, untuk mengalahkan orang kafir, tidak. Isra Mi'raj ini adalah untuk membangun akidah umat Islam. Intinya adalah menjemput perintah sholat. Sholat 5 waktu, yang asalnya 50 waktu kemudian dimintakan terus kurang oleh Rasulullah SAW, akhirnya menjadi 5 waktu. Yang sekarang kita wajib kita laksanakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak boleh tertinggal sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah sholat kita sudah benar? Apakah sholat kita sudah khusyuk? Kembali ke kita. Tapi kita wajib berusaha terus, dan berusaha terus untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Sebab perintah sholat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Ketika zakat turun, cukup ayat yang turun. Ketika puasa, perintah puasa turun, cukup ayat yang turun. Tetapi ketika salat diperintahkan oleh Allah, tidak cukup ayat yang turun, tapi baginda Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan bulan yang sangat berkah ini, di bulan Rajab ini, mari kita menelisik, kita pelajari lagi, kita belajar dari guru-guru kita bagaimana sholat yang benar, bagaimana syarat sah sholat yang benar, bagaimana syarat sholat yang benar, bagaimana rukun, bagaimana bacaan, bagaimana wudhu yang benar, agar sholat kita menjadi tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholat kita. Tidak hanya sholat itu cuma sebagai rutinitas sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tetapi sholat merupakan sarana, alat untuk kita komunikasi dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Rajab, di bulan haram ini, di bulan yang sangat mulia ini, kita dapat merefresh kembali keimanan kita, bagaimana sholat kita, bagaimana anak-anak kita. Kelak mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umat beliau, dan kita akan mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.